akan bacakan beberapa kesaksian yang masuk pada kemarin sore sebelum kita akan ambil waktu untuk berdoa bagi setiap saudara-saudara kita dan bagi semua saudara yang tentunya kita terus menginginkan dan merindukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita semuanya. Dan setiap kali saya membaca akan kesaksian-kesaksian, saya tidak bosan-bosannya mengagumi akan karya Tuhan, mengagumi akan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan banyak orang, karena demikian banyak cara, ya demikian banyak hal yang Tuhan kerjakan. Yang pertama saya dari Batang dulu ya, yang dalam negeri dulu, baru nanti ke luar negeri, dari Batang. Shalom, saya berterima kasih untuk streaming ibadah yang sangat memberkati. Saat saya mendengarkan streaming ibadah tanggal 3 April 2022, Pastor Indah dalam doanya menyebut ada yang mengalami pembengkakan kepala karena kecelakaan. Spontan mendengar itu saya mengangkut tangan karena yang disebutkan itulah yang saya alami. Saya mengalami kecelakaan 2,5 tahun yang lalu dan ada pembengkakan di kepala dan setiap hari sakit nyut-nyutan. Nah, nyut-nyutan, saudara yang pernah sakit kepala, saudara tahu itu, bahasa nyut-nyutan itu saudara tahu. Ya, nyut-nyutan begitu. Itu kok cekot-cekot. Bahasa Jawa ini cekot-cekot. Dan nyeri, jika sudah begitu saya tidak bisa apa-apa. Hanya bisa minum obat pereda sakit, ya, pereda rasa sakit. Saya hanya bisa sepakat dan percaya dengan doa dari pastor. Puji Tuhan, sudah 1 minggu ini saya tidak merasakan sakit kepala seperti sebelumnya. Dan bagian kepala yang bengkak mulai mengecil sedikit demi sedikit. Terima kasih Pastor untuk pelayanan doanya, karena kiranya streaming ibadah ini semakin berdampak dan banyak anak-anak Tuhan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saya berharap dimanapun saudara yang mengikuti akan ibadah ini lewat radio, lewat YouTube, atau saudara hadir langsung lewat apapun, ketika saya membacakan kesaksian, saya berharap iman dan pengharapan saudara itu dibangkitkan sehingga terus saudara naikkan dan iman dan pengharapan saudara bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara makin lagi, dan saudara akan mengalami akan pimpinan, jamahan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua dari Cesai Sijabat Kuala Lumpur. Nah, saudara harus cermati karena ini ditulis dalam bahasanya bahasa Melayu. Shalom Pastor Luke, ya, bukan Lukas, Luke, dan pasukan, ya, saudara adalah pasukan. Shalom Pastor Luke dan pasukan. Saya sangat diberkati dengan aliran penyembahan yang saya dengar setiap minggu. Saya telah mendengar aliran ini sejak Januari. Saya terharu dengan cara Tuhan bekerja melalui setiap doa yang dijalankan pada setiap ibadah, dengan kesaksian yang kerap dibaca, mengalami keajaiban dan campur tangan Tuhan. Saya ada masalah hutang yang bertimbun. Bertimbun itu berarti apa? Bertambah banyak. Sejak 1 tahun dan tak tahu nak selesaikan macam mana. Bilangannya semakin meningkat setiap hari. Dan melihat angka itu sering membuatkan saya tertekan. Setiap kali saya mendengar streaming ibadah pada waktu sholat, saya menyediakan, jadi pada waktu sholat itu pada waktu ibadah begini. Pada waktu sholat saya menyediakan sehelai kertas yang saya tulis nomor jumlah hutang dengan huruf besar dan kemudian saya mengangkatnya. Sambil bersetuju untuk berdoa agar Tuhan akan melakukan keajaiban. Kalau Tuhan melakukan keajaiban untuk orang lain, Tuhan juga akan melakukannya
untuk saya. Amin ya. Jangan hanya menjadi pendengar dan penonton, tapi bagian yang terbaik adalah kalau kita mengalami. Kalau ada orang bersaksi, jangan jealous, jangan iri. Oh gitu aja dipamer-pamerkan, bukan. Kalau ada orang bersaksi dalam hati Tuhan, kalau lain ditolong, saya juga. Nah itu sikap yang baik. Jangan kalau ada orang menyaksikan keajaiban Tuhan, gitu aja, paling juga nanti setelah ini hutangnya lagi dan sebagainya. Jangan menjadi orang yang skeptis dan menjadi orang yang pesimis. Kalau saudara skeptis, saudara pesimis, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Pada mulanya tiada apa yang berlaku. Pada mulanya tiada apa yang berlaku dan saya dikatakan gila oleh suami yang melihat saya berbuat demikian setiap kali mendengar aliran ibadah. Puji Tuhan, dari pertengahan Maret, Tuhan membuka pintu keajaiban. Tuhan tiba-tiba datangkan orang yang saya tidak kenal, mengajak saya berniaga, berdagang, dengan menjual produk mereka. Saya disuruh ambil untung sendiri. Produk datang dalam dua bekas, itu mungkin 2 kiriman. Ajaibnya dalam 14 hari saya menjual 1 kontainer, ini maksudnya 1 kontainer habis. Dan saya boleh menggunakan keuntungan untuk membayar separuh daripada hutang saya. Sehingga 11 April kemarin Allah jadikan jualan segala-galanya menjadi lancar supaya 2 kontainer habis dijual dan saya dapat menyelesaikan semua hutang saya. Saya sadar itu adalah cara Tuhan bekerja untuk membayar hutang saya selama ini. Terima kasih pastor dan aliran ibadah yang membuat saya merasa kelegaan daripada masalah yang mendesak sekarang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan semua saudara. Puji Tuhan ya. Ajaib. Yang terakhir dari Bengali, Benggala Barat. Ini hurufnya. Ini mirip Honocoroko versi lanjutan. Melungkar-melungkar karu-karuan saudaraku ya. Ya ini bahasa Bengali dari Benggala Barat. Ya saya akan langsung saja bacakan. Ajaib saudaraku, ini ajaib. Puji Tuhan, ajaib. Saya semakin percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Tuhan bisa hari-hari ini, minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa kuasanya tak terhingga, caranya tak terhingga. Kadang-kadang ada orang yang skeptis, yang mengatakan bahwa tidak lagi perlu mujizat, semuanya sudah ada. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan setiap saudara yang di luar kendali kita. Ada begitu banyak hal yang dunia pengetahuan dan dunia kedokteran itu tidak bisa jangkau saudaraku. Dan disitulah ruang kemustahilan, ruang pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata. Saya berharap jangan membatasi kuasa Tuhan yang bekerja. Saya juga terus berkata, Tuhan ampuni, kadang-kadang kita ini merasa sudah oke, merasa baik-baik saja, dan lalu ketika seseorang membacakan kesaksian atau menceritakan kesaksian, kadang-kadang kita berpikir, begitu aja, aku tidak mengalami. Kalau kita mengalaminya, kita akan butuh pertolongan yang sama, yang daripada Tuhan. Saya akan baca terjemahannya. Shalom pastor dan tim. Sudah lama saya berdoa untuk ibadah yang rutin, berdoa bagi yang sakit. Ya, dia berdoa untuk ibadah yang rutin, berdoa bagi yang sakit. Kebanyakan harus membuat ibadah khusus, seperti malam kesembuhan dan sejenisnya.
Saya bersyukur bisa mendengarkan streaming ibadah ini sejak beberapa minggu yang lalu dan diterjemahkan dalam bahasa Oria yang kami gunakan di sini. Ajaib ya. Saya mempunyai 2 anak perempuan yang sakit di pendengaran, sehingga perlu alat bantu untuk mendengar. Di sini alat itu sangat mahal dan saya tidak bisa membelikannya karena pekerjaan saya hanya pedagang kecil. 2 anak perempuan saya ini hanya beraktivitas di dalam rumah karena malu dan banyak tetangga dan teman-temannya yang mengejek mereka karena tidak bisa mendengar dengan baik. Itu menyedihkan saya dan istri dan tidak banyak yang bisa kami lakukan. Saudara bisa bayangkan ya, orang sederhana di daerah Benggala dengan pekerjaan yang sederhana, penghasilan tidak banyak, suami istri punya 2 anak, dan keduanya dalam keadaan bisa dikatakan hampir tulis, setengah tulis. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya, betapa susahnya. Anaknya tidak kemana-mana, anaknya tidak sekolah karena setiap, saya tidak tahu mungkin sekolah di rumah dan sebagainya, tapi tidak mau keluar karena menjadi olok-olokan banyak orang dan teman-temannya. Saudara bisa bayangkan ya betapa pedih, betapa sedih hati kedua orang tuanya. Kemudian, dan dia katakan tidak banyak yang bisa kami lakukan. Di setiap streaming ibadah itulah kami kembali mengharapkan mujizat Tuhan terjadi untuk 2 anak kami ini. Kami bersyukur, berterima kasih saat kami mendengar streaming ibadah di hari Jumat kemarin saat lagu How Wonderful, How Beautiful. Ya. Jumat kemarin berarti Jumat kemarin ya, berarti Jumat, betul ya, itu lagu yang kita nyanyikan kemarin ya. Tuhan menjamah memberikan mujizat. Tiba-tiba kedua anak saya bisa ikut menyanyikan. Nanti nyanyikan lagu ini lagi ya. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Tiba-tiba kedua anak saya bisa ikut menyanyikan dengan baik. Dan mereka bilang bisa mendengarkan dengan jelas lagu itu. Saya coba jauhkan letak radio yang saya setel untuk memastikan apakah benar kedua anak saya bisa mendengarkan dengan jelas. Mereka berkata bisa mendengarkan dengan jelas dan suara-suara yang lain pun mereka sudah bisa dengar dengan jelas. Saya dan istri menangis, saya juga ikut menangis saudaraku. Ya, saya ikut menangis. Saya dan istri menangis menyaksikan itu semua. Tuhan sungguh baik dan mengerti kondisi keterbatasan kami dan pergumulan kami ini. Terima kasih untuk pelayanan, pujian, dan penyembahan, dan doa yang terus dilakukan di setiap streaming ibadah. Saya percaya akan semakin banyak orang di seluruh dunia ini yang banyak mengalami jamahan, pertolongan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati pastor dan seluruh tim saudaraku. Saudaraku, Tuhan bekerja. Dulu sering pada waktu didoakan Tuhan bekerja, tapi bahkan ketika pujian dinaikkan pun Tuhan bekerja. Jadi nyanyi yang baik ya, suaranya yang merdu supaya makin banyak mujizat terjadi ya. Amin. Terima kasih Yesus. Nama di atas segala nama. Dialah Yesus. Dialah Tuhan kita yang hari ini kita peringati kebangkitannya. Dia dibangkitkan oleh Bapa dan dia memiliki kuasa untuk membangkitkan saudara dan saya. Pagi hari ini apapun keadaan kita, hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Harapkan dari Tuhan lebih dari apapun juga. Harapkan dari Tuhan Allah yang berkuasa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mau berdoa buat ada ibu yang engkau mengalami sakit di bagian perut bawahmu. Sakit di bagian perut, mungkin itu kandunganmu. Kandungan yang
turun atau mengalami infeksi. Dan itu sakit sekali dan engkau sudah ke dokter beberapa waktu tapi itu belum sembuh juga. Pagi hari ini Tuhan katakan, aku mau menyembuhkan engkau nak. Jika ada bapak ibu, ada ibu yang kau mengalami itu tempat ini ataupun dimanapun juga, angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat tangan kananmu pada Tuhan dan tangan kirimu taruh di bagian yang sakit. Dan katakan, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, aku mau terima kesembuhan yang daripada engkau dan aku telah kau sembuhkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-Mu Yesus, aku sudah disembuhkan. Oleh kuasa bilur-Mu Yesus, aku sudah menerima pemulihan kesembuhan yang daripada engkau. Ada orang yang mengalami sakit di pita suaranya, sehingga engkau mengalami serak. Bahkan lama-lama engkau tidak bisa berbicara. Semakin mengecil suara yang keluar dari mulutmu, suara yang keluar, tenggorokanmu sakit sekali. Jika ada engkau yang mengalami ini, taruhkan tanganmu di bagian tenggorokan dan katakan, Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan aku. Aku terima kesembuhan yang daripada engkau. Mukjizat-Mu terjadi hari ini Tuhan dalam hidupku. Dan aku sudah disembuhkan. Mulai hari ini aku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Aku akan bersorak bagi engkau. Katakan sekarang haleluya. Dimanapun engkau berada katakan haleluya. Aku terima kesembuhannya daripada Tuhan. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih dimanapun engkau berada. Apapun keadaanmu saat ini, apapun penderitaan yang kau alami hari-hari ini, Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Tuhan sedang memulihkan engkau. Bahkan kuasa kebangkitannya membangkitkan semua kondisi di dalam hidupmu yang seolah-olah sekarang mati, yang kau melihatnya tidak ada harapan. Seperti Tuhan Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari kuburnya pagi hari ini, dia akan membangkitkan setiap kondisi di dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu engkau yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, aku membutuhkan engkau Tuhan. Aku membutuhkan campur tanganmu di dalam hidupku Tuhan. Untuk setiap kondisi dalam kehidupanku, keuanganku, pekerjaanku, masa depanku Tuhan yang seolah-olah tidak ada harapan. Tapi aku mau percaya kepada engkau. Engkau Tuhan yang memberi masa depan yang cerah dalam hidupku. Masa depan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap sakit penyakit, engkau yang memiliki sakit penyakit apapun juga. Sakit penyakitmu, engkau yang memiliki sakit penyakit di pinggang sebelah kiri atau sebelah kanan. Engkau merasakan sakit yang sangat sekali. Engkau tidak tahu kenapa. Tapi Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau. Aku memulihkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan yang sedang mengalir dalam kehidupanmu. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau yang mengalami tekanan darah tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di atas kepalamu. Engkau yang memiliki kolesterol yang tinggi, yang tidak bisa turun-turun. Walaupun kau sudah diet, kau sudah menjaga segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di kepalamu dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kondisi tubuhku normal kembali. Semua aliran-aliran darahku normal kembali. Tidak ada sumbatan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus yang sudah mengalir dalam kehidupanku, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku terima pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allahku yang hidup, Engkau Allahku yang berkuasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada dua kata yang Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, putus asa. Saudara mungkin ada di dalam dua kata ini, putus asa.
dengan semua keadaan, dengan semua situasi. Putus asa dengan situasi yang kau hadapi, apakah itu keadaan keluarga, kesehatan, keuangan, apapun. Tapi dua kata ini sering menghantui saudara, dua kata ini sering terus menekan hidup saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, engkau tidak akan lagi berputus asa. Tuhan akan membuat tanda kebaikan dalam kehidupanmu. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan satu tanda-tanda keajaiban dalam kehidupanmu. Sehingga saudara tidak akan putus asa lagi, tapi benih-benih pengharapan itu akan mulai bersemi. Benih-benih pengharapan itu akan mulai bersemi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang ajaib, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang melakukan keajaiban bahkan seorang diri Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu dari hari ke hari mengalami semakin banyak campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka semuanya. Roh Kudus, beri kami wahyu, beri kami hikmat, beri kami pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, untuk mengenal Engkau dengan sempurna setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Wahyukan kebenaran firman-Mu, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, supaya kami menangkap yang ilahi yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.